Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu ke atas. Karena engkau bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di luar Yesus saya nggak bisa buat apa-apa. Sama-sama bilang sama saya, di luar Yesus saya nggak bisa berbuat apa. Ketik di kolom komentar, Yesus yang memberikan saya kekuatan. Ketik di kolom komentar, Yesus yang memberikan saya kekuatan. Apapun badai kehidupan kita, berjalan bersama Yesus kita kuat. Apapun badai hidup kita, berjalan bersama Yesus, kita diberikan hikmat. Apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita buat. Dan pagi hari ini kita bersyukur, kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan, saudara. Dan saya percaya betul dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita sudah ada di dalam Ulangan pasal 2. Di bagian selanjutnya kita sudah ada dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-37. Ya. Ulangan pasal 2 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Di luar Yesus saya tidak mampu. Yes. Setiap hari kumandangkan seperti itu. Sehingga hidupmu bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab Alkitab katakan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada-Nya. Apapun yang kita hadapi, kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Ulangan 2 ayat 26 sampai 37, firman Tuhan berkata, kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keberadaan saudara dan saya harus selalu membawa pesan perdamaian. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus membawa pesan perdamaian. Amin. Jangan justru sebalik. Ngaku anak Tuhan Yesus, tetapi membawa pesan ngajak ribut terus. Ngomongin kekurangan-kekurangan orang terus. Itu jelas sudah bertentangan. Yang Tuhan ajarkan buat setiap kita dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, ayo jadi pembawa-pembawa damai. Ketika bangsa Israel akan melewati Sihon, Raja Hesibon ini menyampaikan pesan, gitu. Mereka izin. Saya mau lewat, numpang lewat, gitu ya kan. Alkitab katakan di ayat 27, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Bilang sama raja Sihon, ya. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan. Mereka minta, bangsa Israel bayar gitu loh, nggak minta, nggak merampok. Mereka bayar gitu, ayo tukar makanan. Kami cuma lewat, izinkan kami lewat. Berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Ayat 29. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di El, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Ayat 30, apa yang terjadi? Tetapi Sihon, Raja Hesbon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala, tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Ayat 31. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas.
Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anak dan seluruh tentara. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota. Laki-laki, perempuan, anak-anak, tidak seorang pun kita biarkan terluka. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer, di tepi sungai Arnon, kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Ayat 37. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dalam pimpinan Musa akan melewati Raja Sihon, Raja negeri Hesibon, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka izin. Ya, mereka bawa pesan perdamaian, bukan ngajak ribut, bukan ngajak perang. Tetapi justru diresponi oleh si Sihon ini, Raja Sihon ini, saudaraku, dengan berperang. Dalam kehidupan kita, ini juga yang sering terjadi. Saya udah ngajak damai nih pendeta, istri saya udah ngajak damai suami saya, tapi kok kayaknya dia ngajak ribut saya terus ya. Kayak ngajak bertengkar terus, saya udah ngajak damai dengan orang kantor saya udah ngajak berdamai dengan orang-orang yang mungkin orang ini dipakai si jahat gitu ya tuh pendeta ya. Tapi kenapa ya kok dia kayaknya kasar sekali dalam kehidupan saya, saudara? Ini yang sedang terjadi. Bagian kita anak-anak Tuhan tetap membawa pesan perdamaian. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, tetap bagian saya membawa perdamaian. Amin. Apapun yang terjadi, orang mau meresponinya nggak baik, orang tetap mau ngajak ribut, bagianmu saja kerjakan. Itu saja yang kau lakukan. Tetaplah menjadi pembawa pesan perdamaian. Karena itu kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri katakan, orang-orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah. Ketik di kolom komentar, saya harus menjadi pembawa damai. Ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus menjadi pembawa damai. Engkau seorang istri, Bu, jadilah pembawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu. Engkau seorang suami, Pak, jadilah pembawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu. Engkau seorang anak muda, anak-anak, bawa damai. Karena untuk itulah orang-orang dipanggil sama Tuhan Yesus untuk diperdamaikan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah produk-produk yang sudah diperdamaikan. Kita punya perdamaian itu, kita memiliki rasa itu. Kita memiliki anugerah itu. Karena kita sudah diperdamaikan. Sehingga ketika kita sudah diperdamaikan, maka kita bisa memberikan apa yang kita punya. Orang akan sulit berdamai karena mereka belum merasakan bagaimana indahnya perdamaian. Sehingga dimanapun orang itu ditempatkan, itu kayaknya ngajak ribut terus, ngajak bertengkar terus. Karena memang mereka belum diperdamaikan dengan Allah. Sesederhana itu. Orang yang belum diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus, itu kan sulit untuk mengajak damai di dunia ini. Karena hubungan kita dengan Allah itu akan merepresentasikan hubungan kita dengan sesama. Kalau hubunganmu dengan Allah hancur, maka hubunganmu dengan manusia pun akan hancur. Tapi ketika hubungan kita dengan Allah sudah diperdamaikan, maka hubungan kita dengan sesama pun akan mudah memperdamaikan. Amin. Jadi dimanapun saudara dan saya ditempatkan, Tuhan ayo jadi pembawa damai. Udah itu aja. Tapi dia ngajak ribut terus, Pak. Tetap kerjakan bagianmu. Jangan terganggu dengan apa yang orang buat dalam hidupmu. Tetap kerjakan bagianmu. Tahukah saudara? Bangsa Israel Tuhan yang bela. Ketika mereka tetap jadi pembawa damai. Sekalipun Raja Sihon tidak mau berdamai. Tapi orang yang membawa damai itu Tuhan yang bela. Ketik di kolom komentar. Pembawa damai, Tuhan yang bela. Orang yang membawa damai itu Tuhan yang bela, bukan manusia.
Karena orang yang membawa damai dia sedang mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Jadi orang yang membawa damai nanti Tuhan yang bela. Gak usah urusan orang lain dah. Bagian saudara dan saya yang diperintahkan Tuhan, ayo jadilah pembawa-pembawa damai. Ketika engkau melakukan hal itu, maka Tuhan yang akan membela perkara. Dan terlihat bagaimana Tuhan bela bangsa Israel. Mereka izin mau berdamai kok. Mereka nggak mau ngajak ribut. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani pagi hari ini, baik melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Engkau yang pagi hari ini bergabung, saya berdoa dalam nama Yesus. Hatimu dipenuhi kedamaian. Sehingga dimanapun kau berada, kau bisa mengimpartasikan damai. Amin. Ayo, jadi pembawa damai. Jadi pembawa damai. Menantu mengajak ribut, mertua mengajak ribut, engkau tetap ajak damai. Oh, tapi mereka tidak mau berdamai, sikap hati perdamai. Urusan mereka dengan Tuhan. Tapi bagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, yang sudah diperdamaikan dengan Allah, jadilah pembawa-pembawa damai. Saudara, dengan kita membawa damai, orang akan lihat siapa diri. Orang akan menilai siapa diri. Dengan demikian orang akan tahu siapa Kristus dalam hidup. Dengan menghasilkan buah pendamaian, orang akan lihat siapa kan. Dan orang akan mendapati Kristus Yesus itu ada dalam kehidupan. Pak, tapi bagaimana dengan orang katanya ngaku Kristen tapi nggak pernah punya bawa damai? Orang ini ngajakin ribut terus. Itu dipertanyakan. Yesus yang mana yang ada dalam kehidupannya? Kalau di mana-mana dia ngajak ribut, di mana-mana dia ngajak bertengkar, di mana-mana dia ngajakin berantem. Sedangkan Yesus sendiri pun ngajakin setiap kita berdamailah dengan semua orang. Karena yang bisa melakukan hal itu hanya orang-orang yang penduduk sorga. Saudara. Iya kan? Sehingga akhirnya kita sadar betul, oh saya ini diciptakan Allah dan kasih itu diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya diperdamaikan dengan Allah, maka saya harus berdamai dengan sesama saya. Makanya firman Tuhan katakan, coba lihat Roma 12 ayat 17 dan 18. Roma 12 ayat 17 dan 18 bilang begini. Janganlah membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Kalau orang dunia ngajaknya apa? Kalau orang-orang dunia, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dia bilang, oh lu bisa jahat sama gue bisa lebih jahat lagi sama. Oh lu bisa fitnah, gue bisa lebih kasar lagi dari hidup. Itu anak-anak dunia, bukan anak-anak terang. Tapi Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Apa dikatakan selanjutnya? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang ini termasuk orang-orang yang mengkhianati saudara, orang-orang yang merugikan saudara, orang-orang yang mengecewakan saudara, orang-orang yang menyakiti hati saudara, termasuk mereka. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dalam. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Termasuk di dalamnya orang-orang yang mengecewakan, menyakitimu, merugikan, mengkhianatimu, memfitnah. Hidup berdamai dengan mereka. Itulah cara memperkenalkan Kristus yang terbaik. Dengan mengajak damai. Kalau mereka tidak mau berdamai sama seperti Sihon, tapi bagianmu tetap engkau kerjakan. Engkau tetap harus berdamai dengan mereka. 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Allah. Dan yang dengan perantaraan Kristus telah apa saudara? Telah mendamaikan kita dengan dirinya.
Orang yang memiliki Yesus hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Lihat selanjutnya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ketika saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka langkah selanjutnya, tugas selanjutnya adalah bagian kita untuk menjadi pelayan pendamaian. Apa itu pelayan pendamaian? Orang-orang yang menunjukkan kasih Allah yang sudah diperdamaikan kepada orang-orang yang belum berdamai. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana indahnya kalau hidup dalam damai. Dari mana? Dari hidup saudara dan saya. Makanya di ayat selanjutnya, ayat 19, firman Tuhan bilang begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lihat selanjutnya. Ia, Allah, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada saudara dan saya. Siapa saudara dan saya? Siapa kata kami di sini? Orang yang sudah diperdamaikan. Jadi kita terlebih dahulu diperdamaikan, tujuannya satu, supaya kita bisa memperdamaikan orang lain melalui hidup kita. Dan orang lain bisa melihat Kristus melalui pendamaian. Itu goalnya. Jangan pernah lupa. Karena Kristus Yesus bukan hanya buat diri kita sendiri. Kristus Yesus juga buat orang-orang di dunia ini. Caranya bagaimana memperkenalkannya? Jalani. Apa yang menjadi tugas bagian saudara? Berdamailah dengan semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang Yesus ajarkan. Berdoalah bagi musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menyakitimu. Berdoalah bagi mereka yang mengkhianatimu. Kasih mereka. Dunia butuh kasih. Orang-orang yang jahat memerlukan kasih. Karena hatinya kosong. Dan Tuhan Yesus pakai saudara dan saya. Untuk menyatakan kasih dan kemuliaan. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan saudara boleh bergabung dalam doa pagi online. Secara khusus di hari ini. Ada berita yang Tuhan mau kita sampaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh buat dunia lah. Buat orang-orang di sekitar kita aja lah. Orang-orang yang setiap hari kita temukan. Ayo. Tunjukkan bahwa engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Dengan cara menjadi pelayan pembawa pendamaian. Ketik di kolom komentar, saya harus menjadi pelayan pembawa kedamaian. Amin. Itu tugas saudara dan saya. Melalui setiap kita, ada banyak orang bisa melihat bagaimana indahnya ketika diperdamaikan dengan Allah. Maka hubungan mereka dengan sesama pun akan diperdamaikan. Suami istri ribut, ayo undang Kristus Yesus dalam hidupnya, dalam rumah tangga. Karena hanya pribadi itu yang bisa mendamai. Dimanapun saudara berada, saya berdoa. Sehingga firman yang hari ini kita dengar, mendapat tempat di hati kita. Dan kita diingatkan bahwa kita adalah pelayan pembawa pendamaian. Buat semua orang. Termasuk di dalamnya orang yang menyakitimu, mengkhianatimu, mengecewakanmu, memfitnahmu, merugikan hidupmu. Bagi mereka, pendamaian itu kita lakukan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami mendengarkan firman. Kami diingatkan bahwa kami sudah diperdamaikan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib bagi kami. Kami adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan bagian kami sekarang adalah menjadi pelayan-pelayan pendamaian buat orang-orang di sekeliling kami. Itu sebabnya firman-Mu hari ini mengingatkan kami, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Buat semua orang tanpa terkecuali. Karena itu adalah panggilan kami. Kami sadar, kami tahu, ini tidak mudah. Tapi kami percaya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kami, maka kami sanggup melakukan setiap firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa secara khusus. Hamba berdoa secara khusus. Buat setiap mereka yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi online.
Mungkin mereka masih sakit hati. Mungkin mereka masih kecewa. Mungkin mereka masih luka di hati mereka. Sehingga mereka sulit mengampuni. Mereka sulit menjadi pembawa-pembawa damai buat orang-orang yang pernah ada dalam hidup mereka yang menyakiti mereka. Namun pagi ini mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka rindu untuk menjadi pembawa-pembawa damai termasuk bagi orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Hamba berdoa bagi mereka. Engkau yang secara khusus, jika ini adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, engkau yang menyaksikan melewati TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Jika itu adalah dirimu, engkau sulit mengampuni. Engkau sulit membawa pendamaian karena sudah terlalu sakit hatimu. Sudah terlalu luka hatimu. Dan engkau rindu melakukan firman Tuhan hari ini. Letakkan tangan kananmu di dada. Hanya engkau yang mau. Karena orang yang menjadi pembawa damai akan dibela oleh Tuhan. Letakkan tangan kananmu. Saya mau berdoa buat saudara Bapak. Hamba berdoa. Secara khusus bagi mereka yang mau. Mereka taruh tangan kanan mereka di dada. Baik mereka yang mengikuti melewati TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Zoom. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Namun di sisi lain mereka melihat keadaan bahwa mereka adalah orang-orang yang tersakiti. Mereka adalah orang-orang yang sudah dilukai, dihianati, dikecewakan. Berulang-ulang dan itu membuat luka di hati mereka. Namun pagi ini mereka mau mengambil keputusan untuk mengingat firman Tuhan. Untuk menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun mereka berada, termasuk bagi orang-orang yang pernah melukai mereka. Hamba berdoa ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan. Tuhan lihat kerinduan mereka. Tuhan lihat setiap hati yang dibuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu. Di rumah mereka masing-masing jamah ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Kuasa Tuhan melawat mereka. Sehingga mereka dapat melepaskan kasih, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah melukai hati mereka. Siapapun di dalam nama Yesus. Hari ini terjadi kelepasan. Hari ini terjadi kuasa Tuhan. Impartasimu dinyatakan atas setiap umatmu. Di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Turunkan tangan kita. Roh Kudus memberi kekuatan buat saudara untuk menjadi pembawa damai. Bapak, hamba menyerahkan juga setiap mereka yang menyaksikan live doa pagi online hari ini di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka belum percaya Yesus, namun mereka rindu Tuhan untuk merasakan juga bagaimana diperdamaikan dengan Allah. Hari ini mereka membuka hati mereka. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan terangi jalan mereka. Tuhan arahkan langkah hidup mereka. Untuk mereka mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka juga merasakan bagaimana menikmati rasanya hidup dalam damai dengan Allah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan-Mu di rumah mereka masing-masing ya Roh Kudus. Izinkan mereka mengalami kasih di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa. Membawa setiap doa-doa kami di rumah kami masing-masing. Kami doa. Setiap pokok-pokok doa, setiap pergumulan kami naikkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar setiap seru doa dari umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Yang pagi hari ini berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Satu persatu dari umat Tuhan. Hampiri ya Roh Kudus. Sehingga kami melihat kuasa-Mu. Kami melihat campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doa. Sangat besar kuasa. Di dalam nama Yesus. Ada dari antara mereka berdoa buat rumah tangga mereka. Hamba berdoa dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Sehingga hubungan suami dan istri harmonis. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kerukunan. Hidup dalam cinta kepadamu Tuhan. Hubungan orang tua, anak, mertua, menantu, adik, kakak dipulihkan dalam nama Yesus. Ada di antara mereka yang berdoa buat
mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin itu adalah diri mereka sendiri, ataupun mereka berdoa buat saudara, keluarga, kenalan mereka. Bapak, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka, membawa nama-nama mereka di altar kudus Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan ada bagi mereka. Mereka dijamah, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Mereka mengalami kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Disampaikan firman-Mu, disembuhkan mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Berkati usaha dagang, pekerjaan, bisnis mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan, Tuhan yang memberkati. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaruh harap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati setiap orang-orang muda yang mengikuti live doa pagi online hari ini Tuhan. Jagai hati hidup orang-orang muda ini, berkati studi mereka, berkati masa muda mereka Tuhan, pagari setiap orang-orang muda yang hidup mengandalkan Tuhan. Jagai, luputkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan bentengi dalam nama Yesus Tuhan. Mereka menjadi terang, mereka menjadi teladan, mereka menjadi contoh, mereka menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Karena kami percaya orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat mereka naik. Apapun yang mereka cita-citakan, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang campur tangan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati ya Tuhan masa muda mereka. Arahkan dalam seluruh terang dan jalan kasih Tuhan. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan buka jalan. Pertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Allah memberkati juga kota di mana kami tinggal. Kota dan bangsa kami aman, damai dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dijaga, dipagari Tuhan. Ekonominya baik. Keamanannya baik, pemimpin-pemimpinnya diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ya Allah, di dalam nama Yesus Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Berkati juga rencana pemilihan kepala daerah di bangsa ini. Tuhan tolong, sehingga Tuhan campur tangan dalamnya, semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Tuhan kami berdoa segala bentuk siasat, kecurangan-kecurangan. Bahkan kami berdoa permainan-permainan kuasa kegelapan dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kehendak dan rencana Allah saja yang terjadi atas bangsa kami. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Hidup memuliakan nama Tuhan dan menjadi terang. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan menuntun langkah kami. Sertai hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang mengambil waktu beribadah pagi hari ini, kami percaya makan minum kami diberkati, kesehatan kami diberkati, rumah tangga keluarga kami diberkati, dijauhkan daripada segala kerugian, mara bahaya, niat rancangan orang jahat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat yang berasal daripada-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan. Apa yang kami doakan sudah kami terima, terjadilah. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadilah pembawa-pembawa damai. Ya, sekalipun ada sihon-sihon, ya kan, orang-orang yang tidak mau berdamai, ajakin ribut, tetap jadilah pembawa damai. Karena saudara sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan damai itu ada dalam hidupmu. Impartasikan, bagikan damai itu buat orang-orang di sekelilingmu. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.